Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin serta rekan-rekan semuanya. Selamat datang di acara Product Launch NutriReady, Your A to Z Guide for Personalized Nutrition. Perkenalkan, saya Tiara Oktavianti, saya yang akan membantu acara peluncuran NutriReady hingga siang hari nanti. Sebelum kami memulai acara, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Supergrain, yaitu sponsor acara kami. Boleh saya minta tepuk tangan ya? Luar biasa, terima kasih semuanya. Baik, tes nutrigenetik atau NutriReady ini adalah bentuk kepedulian dari Nala Genetics kepada masyarakat tentang pentingnya mengatur asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh dan menyesuaikannya dengan respon genetik. Begitu juga dengan acara ini dapat terselenggara atas kesadaran dari Nala Genetics dan tentunya kita bersama. Bahwa yang kita butuhkan itu bukan hanya makanan yang sehat, tapi juga makanan yang tepat. Bapak dan Ibu praktisi kesehatan di sini pastinya memiliki beberapa klien dengan agenda yang berbeda-beda. Ada yang ingin untuk menurunkan berat badan, ada juga yang ingin untuk menjaga kesehatan saja. Tapi ternyata setelah mereka mengimplementasikan beberapa pola makan, seperti memakan makanan yang tinggi serat, tinggi protein, atau bahkan rendah karbo, ternyata penurunan berat badan mereka tidak tercapai. Mungkin saja hal ini dapat disebabkan karena pengaturan pola makan mereka masih kurang tepat. Maka dari itu semuanya, mari kita ikuti acara pada hari ini hingga selesai, agar kita semua jadi tahu manfaatnya, ilmunya, dan juga bagaimana nih tips dan trik pengaturan pola makan yang tepat yang memang direkomendasikan untuk masing-masing personal. Baik, kalau gitu kita akan memulai acara ini, tapi kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Ibu Levana Sani, selaku CEO dan juga co-founder dari Nala Genetics. Kepada Ibu Levana, saya persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih semua atas waktunya untuk hadir pada hari ini. Para anggota media yang saya hormati, para dokter, ahli gizi, dan nutrisionis yang hadir dan juga dari Zoom juga. Acara ini adalah sebuah perayaan tapi juga pernyataan. Perayaan dari kerja keras teman-teman di Nala Genetics yang sudah mewawancara banyak ahli dan juga user supaya memberikan produk yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Namun juga sebuah pernyataan bahwa personalisasi diet dan obat-obatan merupakan hal yang tidak lagi di zaman masa depan. Karena harga dan rekomendasi yang mudah sangat diikuti, kami percaya produk ini adalah produk yang bisa meningkatkan kualitas hidup banyak orang. NutriReady adalah analisis data genomik yang memberikan rekomendasi mikro dan makronutrien yang diperlukan masing-masing orang berdasarkan data genetiknya. Saya sendiri sebenarnya pernah mengalami hal seperti ini. Pernah menjadi vegetarian dan inginnya makan salad aja pokoknya. Tapi badan saya sehari-hari lemas terus, kerja juga nggak semangat jadinya. Ternyata saya mengetahui bahwa saya memerlukan zat besi yang terlebih daripada orang-orang lain. Oleh karena itu walaupun sering makan salad tapi juga harus banyak makan kacang-kacangan dan juga daging. Bayangkan seorang ibu yang sehari juga harus kerja dan memberikan kebutuhan yang paling penting untuk keluarganya. Apalagi seorang CEO atau direktur atau banyak orang yang memiliki banyak tanggung jawab sehari-harinya apabila optimasi gizi mereka tidak yang paling baik. Saya sangat bangga atas perkembangan Nala Genetics yang dulunya berkecimpung di dunia personalisasi obat, sekarang ke arah personalisasi nutrisi. Kami masih banyak lagi kreasi lagi yang terus bisa membantu masyarakat Indonesia lebih menikmati potensi data genetik yang diakui oleh ahli medis dan benar-benar bisa merubah hidup para pasien di Indonesia. Semoga Nala Genetics dan NutriReady bisa terus memberikan dampak positif ke masyarakat Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman di sini yang membantu kami untuk menyebarkan kabar dan produk yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Levana Sani atas kata sambutannya yang luar biasa. Kita akan melakukan saksikan tayangan video tentang Nala Genetics. Tapi sebelumnya saya ingin berkata terlebih dahulu, momen peluncuran tes NutriReady Your A to Z Guide for Personalized Nutrition ini adalah momen yang pastinya banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kenapa? Karena saat ini masyarakat kita sudah banyak sekali nih yang aware tentang pentingnya asupan makanan yang sehat dan juga tepat.
terutama bagi warga ibu kota yang memang memiliki aktivitas padat dan sering memakan makanan yang kurang sehat dan juga serba instan. Tentunya kita semua di sini tidak inginkan faktor eksternal seperti ini dapat menurunkan kesehatan kita. Maka dari itu, Nala Genetics tidak pernah main-main dalam meluncurkan tes NutriReady agar dapat bermanfaat bagi banyak kalangan. Nala Genetics adalah perusahaan startup kesehatan yang bergerak di bidang pengujian genetik. Nala Genetics juga menawarkan beberapa layanan teknologi kesehatan yang berfokus pada intervensi dan juga personalisasi screening. Berikut ini mari kita saksikan tayangan video tentang Nala Genetics. When you hear the words DNA testing, what comes to mind? Within the microscopic world, each and every cell within our body boasts a great design which makes us unique. Because of that, DNA testing is the growing scientific and clinical practice to uncover and use that design for better health. At Knowledge Genetics, we believe that DNA testing should be standard practice, as it helps doctors more accurately tailor their recommendation to each of us, improving quality of care overall. Even so, DNA testing is still very much niche in this world, and only a handful of people have access to it. It is our goal to change that. Knowledge Genetics creates technologies to standardize and increase the accessibility of DNA testing for the Asian market. We distribute DNA testing technology to partnered research facilities and hospitals in order to provide high-class yet affordable personal care facilities to the public, instead of running a centralized lab. For patients, the process is quick, easy, and completely painless. Sampling can be through a simple buccal swab or saliva test. These samples will then be analyzed through our own tools and software, which we provide to partnered hospitals and laboratories to formulate a comprehensive DNA testing ecosystem. We are determined to help hospitals adopt genetic testing into their clinical practice in order to create an ecosystem where personalized care is standardized. Being tested with NALA means having a personalized report wherever you go. Patients can consult with doctors within our network regarding the results, who can then provide thorough recommendations regarding nutritional or medicinal needs, or prevention and screening needs catered to the individual. As you can see, the future of DNA testing is full of potential, and through collaboration with hospitals and research facilities to make testing more accessible, we are confident in bringing in the next era of healthcare. DNA testing for everyone. That is our goal. Make better health decision, make it personal. Knowledge Genetics. Saya yakin kita semua, baik yang hadir di sini maupun yang berpartisipasi melalui Zoom, pastinya memiliki semangat yang sama, yaitu ingin memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan tingkat kesehatan yang lebih tinggi. Baik, saya rasa video dari perkenalan Nala Genetics yang baru saja kita saksikan itu masih belum menjawab ya tentang rasa penasaran kita tentang apa sih yang dimaksud dengan Nala NutriReady, apa sih yang dimaksud dengan NutriGenetic. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke sesi talk show bertema pola makan tepat dengan personalisasi nutrisi. Saya akan mengundang Bapak Yudi Adrianto dan juga Ibu Emilia Bewintara untuk ke depan. Baik. Oke, baik. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi dengan Bapak Yudi Adrianto, SGZ, SEMKM IFO, selaku Sekretaris Pusat Asosiasi Dietitian Indonesia. Beliau adalah seorang nutritionist di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sejak 2014 hingga sekarang. Setelah sebelumnya menjadi nutritionist konsultan di PT Internasional SOS untuk beberapa perusahaan tambang emas dan batubara pada tahun 2017 hingga 2021. Yang berikutnya kita juga akan berdiskusi dengan Ibu Emilia Bewintara selaku Product Manager dari Nala Genetics. Sebelum menjadi Product Manager di Nala Genetics,
Ibu Emilia juga pernah menjadi pembicara dan konsultan kesehatan di berbagai perusahaan besar seperti Binus University, Samsung, dan juga Medan Engineering pada tahun 2019 hingga 2020. Beliau juga merupakan pembicara utama di Marlupi Dance Academy CV Tanah Air Kumenari pada bulan November sampai Desember 2021. Kami akan mempersilahkan para hadirin untuk memberikan pertanyaannya, dan mari kita mulai saja sesi talk show pada hari ini. Ibu Emilia dan juga Bapak Yudi akan mengulik lebih dalam tentang pola makan tepat dengan personalisasi nutrisi di bidang strategis beliau masing-masing. Saya ingin bertanya kepada Ibu Emilia, NutriReady itu apa sih? Oke, jadi NutriReady itu adalah salah satu produk Nala Genetics yang menggunakan nutrigenetik sebagai dasar pengetahuannya gitu. Jadi nutrigenetik sendiri itu adalah sebuah bidang dalam sains yang lebih melihat dari bagaimana tubuh kita memproses suatu gizi gitu, suatu nutrisi. Jadi lebih ke penyerapannya lah istilahnya kayak begitu. Jadi kita bisa tahu apakah kita optimum minum, misalnya kita minum suplemen nih gitu kan. Jadi optimum nggak sih suplemennya itu diserap sama tubuh? Nah itu lebih ke tendensi untuk level di tubuh kita lah kayak gitu. Itu adalah NutriReady dan nutrigenetik. Oke, kalau gitu saya juga pernah dengar nih tentang nutrigenomik. Kira-kira nutrigenomik sama nutrigenetik itu beda atau sama sih? Oke, sebenarnya mereka berdua itu masuk ke dalam nutritional genomics. Jadi nutritional genomics itu adalah studi juga yang ngelihat relationship lah istilahnya dari genetik dan nutrisi gitu. Cuman bedanya dengan nutrigenetik, nutrigenomik itu lebih kayak ngelihat gimana bioactive compound itu ngerubah genetik kita, bukan gimana kayak tubuh kita memproses si nutrisi-nutrisi tersebut gitu. Jadi lebih kebalikan lah gitu. Oke. Kenapa nutrigenetik? Apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari tes nutrigenetik ini? Oke, jadi kan kita tahu ya Pak ya, bahkan kondisi nutrisi di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu tuh nggak kunjung membaik gitu. Jadi kayak kasus stroke, kasus diabetes, ischemic heart disease itu semua mengalami level presentasi kematian yang cukup tinggi, cukup signifikan yaitu 50% selama 10 tahun terakhir. Nah, jadi nutrigenetik ini saya rasa bisa menjadi salah satu solusi lah untuk masalah tersebut, di mana si nutrigenetik dan NutriReady itu ngelihat genetic blueprint. Jadi dengan tahu genetic blueprint kita bisa tahu sebenarnya masalah apa sih gitu. Dan kayak kalau misalnya saya bisa menganalogikan mengetahui genetic blueprint itu seperti kayak kita ngelihat denah rumah gitu. Jadi dengan ngelihat denah rumah kita bisa tahu kan kayak kerangkanya seperti apa, terus abis itu juga plumbingnya seperti apa gitu. Jadi kita tahu mana yang harus kita perkuat. Jadi dengan sama juga kayak nutrisi kita bisa tahu kita tuh kurangnya di mana sih. Jadi dengan itu kita bisa melakukan prevensi yang tepat dan sehingga nanti kedepannya terhindar dari penyakit seperti itu. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Yudi selaku dietitian. Benar nggak sih Pak, mengatur pola makan itu banyak yang harus diperhatikan? Kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Banyak banget faktor yang harus diperhatikan dalam mengatur pola makan, terutama dari aktivitas, kemudian kondisi tubuh kita, apakah ada penyakit, komorbiditas, serta pola-pola makan sebelumnya yang harus kita lakukan assessment. Nah, dalam hal ini konteks pemeriksaan nutrigenetik itu diperlukan banget untuk menjaga dan untuk memperbaiki pola makan kita seperti itu Mbak. Oke, kira-kira kapan sih seseorang itu sudah harus mengatur pola makan? Nah, untuk pengaturan pola makan itu sebenarnya bisa dilakukan sebelum terkena penyakit sebagai pencegahan preventif dan apabila setelah terkena penyakit. Nah, ada beberapa faktor sih yang berpengaruh dan direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan nutrigenetik. Terutama yang pertama adalah yang kita tahu sendiri ya, masalah di Indonesia ini masalah penyakit tidak menular atau non-communicable disease itu masih menjadi top 10 dengan penyakit yang mengeluarkan biaya yang cukup mahal dari pembiayaan BPJS sebagai contohnya. Itu masih menjadi beban bagi negara kita seperti misalnya diabetes yang tadi juga sudah disebutkan, stroke, kemudian coronary heart disease,
Nah, kemudian juga pemeriksaan genetik ini diperlukan juga untuk beberapa orang-orang dengan permasalahan kesehatan. Sebagai contoh, pada pasien-pasien atau orang-orang atau individual dengan obesitas. Kemudian orang-orang dengan beberapa kondisi tertentu seperti laktosa intolerance, itu yang harus dilakukan personalisasi nutrisinya. Kemudian orang-orang dengan kondisi khusus seperti individu misalnya atlet, kemudian binaragawan, kemudian yang membutuhkan pola makan yang berbeda dengan individu pada umumnya, seperti itu. Oke, saya juga ingin tahu nih, apakah turunnya berat badan itu merupakan salah satu tanda bahwa rancangan pola makannya itu sudah berhasil? Turunnya berat badan dengan pola makan itu sebenarnya kalau misalnya kita melakukan program diet, tujuannya adalah menurunkan berat badan apa. Nah, akan tetapi kita juga harus tahu nih penurunan berat badannya apakah sesuai atau tidak, apakah beresiko malnutrisi atau tidak, dan yang menurunnya apakah komposisi airkah, kemudian apakah ototkah atau massa lemakkah, sehingga harus dilakukan memang personalisasi nutrisi yang tadi. Jadi kita harus mengatur pola makan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Oke, menurut Bapak bagaimana tes nutrigenetik ini akan membantu nutritionist, dietitian, dan juga praktisi kesehatan dalam melakukan perancangan program yang lebih efektif dan juga efisien? Ya, tentu saja dalam kesempatan ini kebetulan sedang launching program dari Nutrigenetic Nalgetics ya. Ini sangat bagus sekali terutama untuk mendukung beberapa orang atau individu atau pasien yang membutuhkan spesialisasi personalisasi nutrisi. Terutama yang tadi yang saya sebutkan orang dengan masalah metabolisme, yaitu bisa dari non-communicable disease, contohnya adalah diabetes mellitus, stroke, dan coronary heart disease atau penyakit jantung. Kemudian orang dengan permasalahan kesehatan seperti laktosa intolerance, kemudian obesitas, nah itu juga harus diatur pola makannya. Kemudian orang-orang dengan kondisi tertentu, atlet binaragawan yang membutuhkan kebutuhan gizi lebih banyak dari kita, dari individual biasanya, itu juga harus dilakukan pengaturan pola makan. Hal ini kenapa? Karena apabila tidak diatur atau tidak mencukupi kebutuhannya, maka akan terjadi defisiensi. Nah, itulah yang kita tidak harapkan muncul sehingga tidak terjadi permasalahan kesehatan di kedepan harinya. Baik, kalau gitu sekarang saya mau kembali lagi nih kepada Ibu Emilia. Berdasarkan penjelasan tentang kebutuhan nutrisi klinis yang telah dijabarkan oleh Pak Yudi, kira-kira apa saja manfaat yang bisa Bapak Ibu praktisi kesehatan dapatkan dari pengambilan tes NutriReady? Oke, jadi tadi Pak Yudi kan sudah menjabarkan kalau nutrigenetik dan tes NutriReady itu sendiri itu dibutuhkan untuk pasien-pasien yang memiliki diabetes dan penyakit jantung juga gitu. Nah, jadi NutriReady ini bisa menjadi jawaban dan bisa membantu untuk bikin rekomendasi nutrisi itu lebih efektif dan efisien gitu. Jadi karena NutriReady sendiri itu memeriksa 127 gene nutrient interaction, di mana di situ kita memeriksa juga 29 nutrien plus metabolismenya gitu. Jadi selain mikronutrisi, kita juga memeriksa makronutrisinya. Karena kan kita perlu dua-duanya ya Pak ya untuk bisa function dengan baik gitu. Nah kayak misalnya kayak mobil gitu, kalau misalnya kayak mau menganalogikan juga mikronutrisi itu kayak olinya gitu. Jadi kalau misalnya tanpa oli juga kita kan nggak, maksudnya mobilnya kan juga nggak bisa jalan dengan baik gitu. Nah jadi itu NutriReady. Dan selain dari mikronutrisi dan makronutrisi, kita juga memeriksa food intolerance gitu. Nah itu semua nanti dikemas menjadi meal plan dan kita juga fokus kepada what's next gitu. Yang pertanyaan sejuta umat gitu kan. Kalau misalnya kita dapat report, biasanya kan kita kayak ya terus aku harus ngapain gitu. Nah jadi kita mau nge-curb lah istilahnya masalah tersebut gitu. Jadi kita nyediain juga jawaban untuk permasalahannya, bukan kita cuma menyediakan masalahnya aja gitu, istilahnya kayak gitulah. Gitu sih. Oke, baik kalau gitu bagi yang tersambung via Zoom, silahkan mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan dipilih oleh pihak panitia yang kemudian akan saya bacakan. Baik, untuk hadirin yang ada di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan untuk angkat tangan ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke.
Oke, baik kalau gitu berarti hari ini semuanya sudah terjawab ya rasa penasarannya dari sesi talk show kita pada hari ini. Saya juga ingin mengundang kepada Ibu Levana Sani selaku CEO dari Nala Genetics dan Ibu Emilia Ahmadi untuk maju ke depan untuk melakukan foto bersama. Saya persilakan. Oke. Oke, untuk peserta Zoom boleh dimohon untuk membuka kameranya agar kita foto bersama. Oke, untuk para pembicara silahkan dibuka maskernya. Sebentar, kita tunggu dulu ya hingga Zoom-nya dibuka. Oke, untuk peserta yang mengikuti acara hari ini melalui Zoom, silakan untuk membuka kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama dengan para pembicara. Oke. Oke, kalau gitu kita akan langsung memulai sesi foto bersama. Saya hitung ya. 3, 2, 1. 3. Oke, sekarang dimohon untuk para pembicara dan juga Ibu Levana Sani untuk berdiri. Kita akan melakukan sesi foto yang kedua. Izinkan saya untuk menghitung waktu mundur. Ya, maskernya boleh dibuka. Oke, sudah? Oke. Oke, untuk para pembicara dan juga Ibu Levana Sani bisa duduk. Kita akan ada sesi foto bersama dengan para penonton atau para hadirin yang datang secara di lokasi. Oke, untuk para audiens mungkin bisa untuk maju ke depan. Oke, terima kasih kepada para pembicara yang terhormat. Saya ingin bertanya lagi nih, gak ada yang mau bertanya kah untuk sesi pada hari ini? Karena kita akan ada door prize loh untuk 5 penanya terbaik. Oke, baik, kepada Bapak dengan baju hitam, silahkan untuk bertanya. Panitia boleh minta dibantu? Halo. Oh, ya, kepada Ibu Emilia Bebintara dan juga Pak Yudi silahkan untuk duduk lagi.
Halo, jadi nama aku Rifki dari IDN Times. Mungkin aku mau nanya buat Kak Yudi nih. Eh, eh, kan sekarang itu lagi rame ya sama ya namanya makanan-makanan organik. Nah, apakah makanan organik itu lebih baik daripada makanan non organik, dan apakah makanan organik itu tuh bisa ngasih kayak kayak apa namanya, kayak manfaat-manfaat yang khusus gitu buat yaitu kesehatan. Ya udah itu aja. Terima kasih ya, Mas. Siapa namanya? Rifki. Mas Rifki. Oke. Terkait dengan perbedaan antara makanan organik dan anorganik, sebenarnya dalam komposisinya, dari komposisi zat gizi pada makanan organik dan non organik itu sedikit berbeda, terutama kalau dari segi kesehatan, terutama dari makanan yang non organik itu kan istilahnya kalau kita analogikan yang gampangnya deh, kalau nggak ayam atau sayuran itu kan diberikan bahan tambahan yang untuk menjaga kualitas dari bahan makanan itu sendiri. Misalnya sebagai contoh pestisida, kemudian suplemen untuk growth hormone seperti itu. Nah itu juga akan berpengaruh terhadap komposisi dari makanan itu sendiri. Dari yang tadinya misalnya hanya awet yang secara umum 3 hari menjadi lebih awet nih 5 hari seperti itu. Nah dari perbedaan itu juga kalau misalnya kita terus-menerus mengkonsumsi makanan instan yang diawetkan atau makanan non organik seperti itu, yang dengan pestisida apabila tidak dicuci dengan baik, kemudian apabila langsung dimakan, dikonsumsi seperti itu tidak dengan penanganan yang baik, tentu saja residu-residu pestisida yang terdapat di dalam makanan tersebut juga akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dan kalau misalnya sudah masuk ke dalam tubuh kita, sumber organ yang untuk memetabolisme itu terutama adalah di hati, itu lama-lama akan menumpuk pestisida, kemudian hormon-hormon zat kimia yang ditambahkan ke dalam makanan ataupun tumbuhan ataupun hewan sebagai suplementasi atau hormon. Nah itu juga akan mempengaruhi ke metabolisme tubuh, dan lama-kelamaan apabila tidak tertangani dengan baik ataupun tidak dibatasin ataupun tidak dilakukan pemeriksaan, nah itu juga akan memunculkan permasalahan kesehatan seperti itu. Jadi memang makanan organik itu lebih baik dibandingkan non organik, akan tetapi kita lihat dulu dari konteksnya, kemudian kita lihat dulu dari cara pengolahan makanannya, dimulai dari tahapan persiapan makanan, kemudian tahapan pemasakan, sampai juga tahapan penyimpanan makanan. Nah itu juga harus diperhatikan. Seperti itu Mas Rivi, semoga menjawab. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, silakan kepada Ibu Emilia Ahmadi. Selamat siang Pak Yudi. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Saya hanya ingin mendengarkan pendapat Pak Yudi secara personal sebagai seorang ahli gizi ya. Bagaimana pentingnya peranan untuk mendapatkan hasil asesmen yang akurat dalam hal kita menyiapkan program untuk seorang pasien atau seorang klien, dan posisi dari tes DNA seperti ini untuk Bapak sendiri secara personal untuk membuat menjadi lebih efektif sebagai seorang dietitian. Thank you Pak. Oke, terima kasih Bu Emilia. Wah pertanyaannya bagus banget nih. Ini terkait dengan program dan implementasinya bagaimana ya. Nah sebenarnya dalam perencanaan kebutuhan seorang pasien ataupun individual, secara internasional, secara guidelines itu memang untuk menentukan kebutuhan kalori yang idealnya adalah menggunakan kalorimetri. Akan tetapi harga kalorimetri itu cukup mahal, kalau tidak salah mencapai ratusan juta, dan bahkan di beberapa rumah sakit ataupun di Rumah Sakit Pusat Nasional pun itu jarang terdapat kalorimetri, sehingga kita melakukan pendekatan perhitungan kebutuhan gizi dengan menggunakan beberapa acuan atau standar guideline yang telah dikeluarkan baik itu dari konsensus maupun dari organisasi profesi. Nah, seperti itu. Misalnya, kalau pada diabetes menggunakan guideline dari Perkeni, kemudian kalau penyakit ginjal menggunakan guideline dari Pernevri, seperti itu, ataupun Kadoki secara internasional. Nah, dari situ kita melakukan pendekatan-pendekatan untuk merencanakan kebutuhan energi dan zat gizinya, terutama makronutrien dan mikronutrien. Terkait dengan hal itu, pentingnya dan interrelasinya dengan pemeriksaan genetik, terutama pada saat ini nih kebetulan lagi launching Nala Genetics ya.
Pemeriksaan genetik itu dibutuhkan terutama pada pasien-pasien ya, dengan permasalahan tertentu, misalnya adalah non-communicable disease yang tadi sudah disebutkan. Non-communicable disease itu masih menjadi top 10 double burden di Indonesia, terutama dari anggaran biaya di BPJS kita ini udah sangat bengkak sekali untuk mengeluarkan biaya dalam pengentasan permasalahan kesehatan, sehingga kalau kita nih sebagai praktisi kesehatan di rumah sakit sebagai nutritionist dietitian ataupun ahli gizi yang bertugas di rumah sakit, kita bisa merekomendasikan kepada beberapa pasien tertentu dengan penyakit misalnya metabolisme tadi, diabetes mellitus, kemudian cardiovascular disease, kemudian pasien-pasien dengan kondisi tertentu, obesity ataupun lactose intolerance, untuk memeriksakan komponen genetiknya di dalam untuk mempersonalisasi kebutuhan nutrisinya nih. Jadi penting banget Bu Emilia. Jadi kita bisa tahu dari rangkaian genetiknya, oh ternyata pasiennya ini intoleransi laktosa, ternyata pasiennya ini tidak bisa mengkonsumsi gluten, atau ternyata pasiennya diabetes ataupun cardiovascular disease. Sehingga harus dibatasi beberapa komponen-komponen, baik itu makronutrien maupun mikronutrien ataupun zat gizi lain yang ada di dalam makanan, seperti itu. Oke, kalau gitu jadi tes DNA seperti NutriReady ini menjadi penting kalau kita juga mau melihat bagaimana satu perusahaan untuk mereduce medical cost ya. Yes, karena betul sekali. ini adalah pencegahan kan ya. Saya sih selalu melihatnya adalah gini, daripada kita menunggu sampai masalahnya muncul, bagaimana kita mencegah sebelum masalah itu muncul. Betul. At least kita bisa mereduce future cost lah ya dalam hal ini. Oke. Satu lagi sih sebetulnya Pak Yudi, related dengan banyaknya sekarang diet-diet yang muncul ke permukaan ya, keto diet, veganism, saya nggak tahu apa lagi gitu ya. Setiap saat selalu ada something new gitu ya. Bagaimana menurut Bapak sebagai seorang ahli gizi untuk memilah-milah pola makan yang mana sih, diet mana sih sebetulnya yang betul-betul akurat untuk saya? Karena tadi seperti Ibu Levi tadi sempat mention, saya udah coba segala macam nih gitu ya, bukannya tambah sehat, malah kok dengan pengorbanan yang saya lakukan malah isunya jadi semakin banyak. Nah mungkin kalau saya ingin boleh mendengarkan input atau opini dari Bapak sendiri sebagai seorang practitioner, bagaimana kita bisa menggunakan tes DNA seperti ini untuk memilah-milah dan untuk melihat mana yang sebetulnya pola makan yang benar yang harus dilakukan dan mana yang sekedar hoax atau gimmick untuk menjual satu produk sih sebetulnya ya. Thank you Pak. Oke, bagus banget ini pertanyaannya, sangat praktisi sekali ya Bu Emilia ya. Jadi kalau di setting saya sebagai tenaga kesehatan, sebagai ahli gizi di setting praktisi di rumah sakit, ya kita juga memang menggunakan beberapa spesialis diet tertentu pada penyakit-penyakit tertentu. For example misalnya pada pasien dengan epilepsi. Nah itu memang direkomendasikan untuk menggunakan ini ketogenic diet untuk mengontrol neurotransmitter di otaknya. Kemudian orang-orang dengan beberapa penyakit tertentu yang harus dikurangi atau dibatasi terkait dengan beberapa zat gizi, misalnya pada pasien diabetes ataupun pasien penyakit jantung, kemudian pasien dengan dislipidemia ataupun obesity, nah itu juga harus dilakukan beberapa jenis diet. Akan tetapi kita juga harus mengetahui jangan kita mengikuti diet by trend. Jadi misalnya sorry to say ya, ada beberapa artis yang menggunakan saya diet ini, atau beberapa artis yang ini menggunakan diet ini bisa turun nih sampai berapa puluh kilo. Wow, misalnya at least in 1 month can reduce more than 20 kilograms ya, 20 kilo 1 bulan. Wow, itu yang ada jadinya malnutrisi pada pasien itu. Bahkan kalau misalnya sudah turun itu beresiko terjadi gangguan metabolisme ataupun metabolik pada pasien tersebut. Sehingga kita juga harus memberikan concern terhadap pasien. Sir atau Miss, Anda akan melakukan diet, tapi program kita adalah dietnya ada target-target tertentu. Misalnya penurunan berat badannya itu hanya beberapa kilo dalam 1 bulan. Not as extreme as another diet that published by artist or by influencer seperti itu. Nah, dalam hal ini juga kita sebagai individu yang belum terkena penyakit, insya Allah ya, atau kedepannya jangan sampai terkena penyakit. Oleh karena itu harus dilakukan pengontrolan dengan cara gaya hidup, lifestyle itu yang utama. Kemudian dari lifestyle otomatis akan mempengaruhi pola makan.
pola makan itu sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Yang paling utamanya adalah 50 sampai dengan 70% adalah lifestyle. Nah, lifestyle ini juga dipengaruhi ternyata yang tadi tuh artis, kemudian iklan, kemudian influencer, kemudian produk-produk yang tadi Bu Emilia bilang, saya menjual ini nih sebagai produk diet. Nah, itu juga harus dilihat nih, bener nggak sih sesuai dengan personalized nutrition kita, bener nggak sih sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita sudah membeli sesuatu barang, tapi yang kita gunakan, tapi hasilnya adalah useless. Jadi hanya cost waste doang untuk kita. Oleh karena itu kita harus memperhatikan berdasarkan as our body needs, seperti itu. Nah, pentingnya pemeriksaan genetik, terutama komponen-komponen genetik, baik itu setelah kita setelah orang dengan penyakit ataupun kita nih sebelum orang terkena penyakit atau orang-orang individual yang sehat gitu dapat diberikan pemeriksaan genetik. Itu tujuannya apa sih? Yang pertama adalah untuk preventif. Jangan sampai nih kita ke depannya nih, apalagi kalau kita misalnya orang tua kita, kita tahu nih orang tua kita punya masalah metabolisme atau punya keturunan diabetes misalnya seperti itu. Anaknya otomatis akan beresiko diabetes, sehingga harus diperiksakan nih, bener nggak sih dari susunan-susunan genetiknya sih, apakah sudah muncul nggak sih kecenderungan-kecenderungan ke arah sana, sehingga harus diatur nih pola makan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu secara singkatnya, semoga menjawab Bu Emilia. Thank you. Kalau saya boleh menambahkan sedikit, sebenarnya nggak cuman NCD aja atau PTM aja gitu, cuman juga ada salah satu studi kasusnya, misalnya nih ada 2 atlet, yang pertama yang atlet A itu udah ngelakuin tes nutrigenetik gitu kan, jadi dia tahu absorpsi dari magnesium, vitamin D, itu kalsiumnya itu sangat-sangat rendah, jadi dia bisa sedia payung sebelum hujan gitu untuk nanti ke depannya begitu umur 30 gitu dia masih bisa ngelakuin aktivitas fisik, masih bisa ngelakuin olahraga kompetitif gitu. Nah cuman atlet B ini dia nggak tahu, jadi kebalikannya dia jadinya super nanti udah umur 30 itu dia juga jadi rapuh tulangnya, udah mulai sakit gitu. Jadi nggak cuman sekompleks NCD aja, cuman sesimpel itu juga bisa diaplikasikan seperti tes nutrigenetik. Jadi kita tahu untuk mencegah defisiensi dan mencegah malnutrisi terutama dalam diri kita sendiri nih yang paling penting nih sebelum kita membantu orang lain, seperti itu. Oke, jadi kalau begitu tes NutriReady ini critical even untuk sesederhana memilih suplementasi ya? Betul. Jadi istilahnya kan kalau misalnya kita minum, misalnya ternyata absorpsi kalsium saya udah sangat-sangat tinggi gitu kan. Jadi saya nggak perlu sebenarnya minum kalsium, suplemen kalsium gitu. Jadi nanti pipisnya saya mahal gitu kan. Jadi mendingan ya udah saya saya makan kalsium cuma dari susu aja atau misalnya dari keju kayak gitu, itu udah cukup gitu. Cuman kalau misalnya untuk orang-orang yang memang absorpsi kalsiumnya itu rendah, jadinya harus minum suplemen supaya nanti tulangnya ke depannya juga nggak osteoporosis, nggak gampang patah misalnya kayak gitu sih. Oke, thank you. Oke, mungkin untuk Bapak yang baju batik. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Saya izin bertanya kepada Pak Yudi dan Bu Emilia mengenai peran nutrigenetik dan nutrigenomik dalam pencegahan penyakit terutama. Nah, karena kan kita sudah mengetahui bahwa terdapat adanya interaksi antara gen dengan nutrisi. Lalu juga terdapat interaksi juga antara nutrisi dengan penyakit. Nah, apakah NutriReady menyediakan hal ini? Jadi mengenai peran interaksi antara gen lalu dengan nutrisi, tentunya yang sudah dipaparkan. Lalu apakah ada peran antara nutrisi itu sendiri dengan penyakit? Okay. Karena sebenarnya baru-baru ini kan terbit dari artikel dari jurnal yang dari JAMA yang seperti yang kita ketahui bahwa nggak ada atau tidak direkomendasikannya beberapa nutrisi vitamin suplementasi vitamin tunggal atau bahkan multivitamin untuk mencegah kanker ataupun cardiovascular disease. Jadi saya ingin mendengar pendapatnya karena itu cukup berbeda dengan yang kita ketahui sehingga saat ini dan dari JAMA mengeluarkan rekomendasi tersebut. Ya, terima kasih. Oke. Kalau misalnya untuk hubungannya dengan penyakit itu Nala Genetics mempunyai produknya yang lain yaitu risk prediction gitu. Nah, untuk nutrigenetik sendiri, NutriReady itu kita lebih ke prevensi melalui nutrisi.
Jadi sebagaimana kita tahu, cancer itu juga ataupun diabetes itu juga banyak banget risk factornya seperti itu, mulai dari genetik, mulai dari lifestyle, mulai dari paparan polusi seperti itu. Nah, jadi itu kita meminimalisir salah satu faktor resikonya sih seperti itu gitu. Jadi memang tidak satu nutrisi aja, misalnya kayak kita sama sekali nggak makan karbohidrat gitu, itu juga salah gitu juga. Jadi kita lebih ke mulai dengan diet yang baik atau pola makan yang baik, itu kita bisa menghindari suatu masalah untuk muncul seperti itu sih. Ya, mungkin Pak Yudi mau menambahkan? Ya, terkait dengan proposal dari JAMA yang terkait dengan single multivitamin or terkait dengan penggunaan yang tidak direkomendasikan ternyata. Nah, ini juga kita harus lihat nih dari secara general penelitiannya. Kita lihat apakah penelitiannya pada populasi kanker tersebut, apakah kankernya yang stadium berapa, kemudian settingnya bagaimana, apakah settingnya secara general secara umum setting orang biasa kah, ataukah setting rumah sakit kah, atau setting misalnya perawatan kah. Nah, itu akan berbeda. Memang kalau beberapa penelitian memang masih kontroversi terkait dengan penggunaan multivitamin, tapi selama perawatan pada pasien-pasien dengan keganasan terutama memang ada beberapa komponen atau jenis vitamin terutama antioksidan yang memang diberikan itu lebih dari dosis recommended daily allowance pada beberapa pasien kanker, terutama adalah vitamin C. Nah, itu kalau secara praktisi kami di rumah sakit ataupun dokter onkologi di rumah sakit itu masih memberikan kalau pada pasien-pasien dengan keganasan yang dirawat di rumah sakit. Jadi memang kita lihat dulu konteksnya. Sebenarnya dari makanan pun kalau kita makannya sesuai dengan kebutuhan, kemudian baik itu dari jenis makanannya sumber karbohidrat kah, kemudian sumber lemak, protein, sayur-sayuran dan buah, baik itu dari energi, protein, karbohidrat, vitamin and minerals, kalau sudah sesuai dan seimbang, sesuai kebutuhan, sebenarnya kita tidak membutuhkan multivitamin. Tubuh kita mempunyai batas ambang penyerapan maksimal yang akan berfungsi terhadap beberapa komponen mikronutrien dan minerals, itu vitamin dan minerals. Tubuh kita itu punya namanya upper level. Jadi kalau misalnya pada vitamin C, upper level tubuh kita hanya bisa absorb itu hanya maksimal 1000 mg. Kalau kita mengkonsumsi misalnya 2000 mg ataupun 3000 mg ataupun yang lagi ngetren sekarang kan banyak vitamin C yang digunakan untuk suntik kecantikan ya. Yang disuntikan injeksi by health professional ataupun beauty professional, disuntikan intravena vitamin C, dosisnya itu tinggi banget 1000 sampai dengan 2000. Nah, itu buat apa? Useless, yang tadi Mbak Emilia bilang. Percuma, tubuh kita mempunyai upper level. Dalam penyerapannya, kalau misalnya nggak berguna, ya otomatis dibuang. Kalau misalnya terlalu berlebihan secara terus-menerus, kita konsumsi multivitamin yang tidak dibarengin dengan makanan dengan gizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan, itu yang ada akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah, nanti vitamin C yang dikonsumsi tersebut akan mengendap nih di ginjal dan menyebabkan permasalahan ginjal. Contohnya adalah yang paling gampang adalah batu ginjal, seperti itu. Oke, apakah sudah terjawab? Oke, kita juga ada pertanyaan nih Pak dari Wildan dari Zoom. Katanya mau nanya untuk Pak Yudi. Bagaimana efek tentang pemakaian natural virgin oil coconut untuk mengurangi berat badan? Apakah itu baik atau tidak? Penggunaan, terima kasih Pak Wildan untuk pertanyaannya VCO ya. VCO memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan intervensi VCO kurang lebih 1 sampai dengan 2 sendok makan itu dapat menurunkan berat badan. Tapi juga kita harus lihat juga kalau tujuannya menurunkan berat badan, kalau hanya makan virgin coconut oil tapi tidak disertai dengan diet, tidak disertai dengan healthy lifestyle, tidak disertai dengan exercise, for what gitu kan? Yes, itu hanya menambahkan kalorinya aja. Jadi kita lihat dulu intervensinya itu seperti apa, perlakuannya itu seperti apa. Kemudian aktivitas fisiknya bagaimana gitu. Jadi kan tidak hanya menggunakan single natural virgin oil misalnya atau
hanya mengkonsumsi obat diet tapi tidak diimbangi dengan beberapa perubahan modifikasi lifestyle, perubahan pola makan seperti itu. Dan ada beberapa hal penting nih yang ingin saya sampaikan. Kadang ada beberapa produsen yang mengklaim ini obat diet bisa menurunkan sampai dengan 1 sampai dengan 2 kilo. Padahal itu hanya yang di dalam obatnya hanya orlistat. Dia hanya menghambat penyerapan lemak di dalam tubuh. Jadi BAB-nya cair dan kekuning-kuningan dan menyebabkan diare pada pasien. Atau kita sebut di setting klinikal di rumah sakit itu steatoria. Jadi itu hanya sebagai blocking atau penghambat dari absorpsi dari lemak, dan itu ada beberapa produsen yang menjual obat-obatan seperti itu dan mengklaim ini bisa turun yes otomatis you can decrease your body weight. Tapi your fat gitu kan? metabolism itu terganggu sehingga memang harus benar-benar nih diet boleh diet tapi tidak asal dan sembarang diet seperti itu. Mungkin dari Ibu Emilia ada yang ingin ditambahkan? Jadi diet itu juga bukan ngurangin berat badan ya. Ini konteksnya diet itu adalah mengatur pola makan. Jadi gimana caranya kita ngatur pola makan yang baik dan benar. Kalau misalnya kita kayak minum orlistat yang tadi itu, otomatis yang lemak yang sehat pun itu terhambat gitu penyerapannya, dan jatuhnya kayak perlindungan jantung itu udah nggak lagi didapatkan dari efek yang tadi virgin olive oil gitu sih. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Saya Ulfa. Di sini saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama terkait tes nutrigenetics atau NutriReady ini. Kalau yang kita tahu kan untuk tes kondisi metabolik lewat tes darah gitu, itu kan kita perlu lakukan rutin ya, misalnya 3 bulan sekali gitu dan update hasilnya. Kalau untuk NutriReady sendiri berapa kali gitu ya harus dilakuin, apakah seumur hidup sekali atau ada masanya gitu. Terus yang kedua terkait di awal tadi ada pembahasan setelah kita mendapatkan hasil tes itu juga akan dapat meal plan gitu. Nah penasaran aja sih kira-kira meal plan-nya itu akan seperti apa ya kalau boleh tahu. Terima kasih. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi bedanya kit NutriReady dan tes darah atau tes nutrigenetik dengan tes darah itu adalah tes nutrigenetik itu cuma dilakukan sekali seumur hidup. Jadi kita dari situ tahu potensi tubuh kita seperti apa gitu kan. Jadi genetic blueprint-nya gitu. Nah, untuk meal plan-nya itu kita nge-assess BMI, BMR. Jadi itu kan yang standar antropometri ya Pak ya. Gitu. Nah, dari situ kita juga ngelihat di total energy expenditure-nya berapa, dan abis itu daily intake kalorinya yang direkomendasikan berapa. Nah dari seluruh profil tubuh itu juga kita juga nge-set targetnya gitu berdasarkan metabolisme. Jadi kan di meal plan itu kita juga ngelihat metabolisme pasien. Jadi apakah metabolismenya lambat, apakah metabolismenya normal gitu. Nah jadi kalau misalnya metabolismenya lambat, otomatis dia memiliki beberapa parameter tersendiri lah. Dari situ kita bisa ngeset goalnya apakah itu untuk maintain weight, apakah itu untuk lose weight atau gain muscle mass seperti itu. Nah nanti dari situ sendiri kita menyediakan rekomendasi seperti kayak serving size-nya starch itu berapa untuk carb-nya, untuk animal proteinnya, plant proteinnya seperti itu. Nah di situ juga ada contoh-contoh meal plan, sampel meal plan untuk breakfast, lunch, snack, sama dinner gitu. Jadi itu udah super lengkap dan actionable, jadinya bisa mempermudah sih untuk kerangka untuk dipakai sama nutritionist dan dietitian seperti itu. Oke, apakah sudah terjawab? Oke, silakan. Kalau misalnya sekali seumur hidup, misalnya ini saya atau adik saya tes gitu ya, masih SD. Berarti nanti ketika dia hamil atau lansia itu memang sudah tidak perlu tes lagi. Iya betul, dan emang tes NutriReady ini lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih nanti misalnya adiknya kakak mau lagi program kehamilan gitu kan. Nah jadi misalnya tahu nih ternyata folic acid atau B9-nya itu penyerapannya rendah. Dan kita semua tahu kalau misalnya folic acid itu adalah untuk perkembangan otak bayi gitu kan. Nah jadi itu bisa dimitigasi lah untuk deformasi bayi, itu kita bisa memitigasi dari tes NutriReady itu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Masih ada yang ingin bertanya?
Oh iya, oke silakan. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Robi. Pertanyaan pertama mungkin cukup umum terkait adakah korelasi antara berat badan ideal dengan tingkat standar kondisi asupan nutrisi dalam diri seseorang, karena di beberapa kondisi ya terutama saya sendiri itu merasakan mungkin badan saya ngerasa fit, tapi saya kan nggak tahu terkait asupan nutrisi diri saya sendiri ternyata sudah cukup atau enggak. Lalu yang kedua terkait Nutri-Ready-nya sendiri, seberapa signifikan hasil tesnya tadi, tes Nutri-Ready-nya tadi untuk menentukan si prospek kesehatan diri ke depannya gitu loh. Dah cukup itu aja. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Mohon maaf dengan Mas siapa? Mas Robi. Oke, izin menjawab ya Mas, untuk terkait dengan status kesehatan, apakah berkorelasi dengan yang dikatakan indeks massa tubuh atau BMI ya. Kalau kita lihat secara penelitian ataupun secara gizi, secara ilmu gizi, BMI, indeks massa tubuh, itu merupakan hasil dari keseimbangan antara asupan makanan dan kebutuhan makanan. Jadi kalau misalnya asupan makannya berlebih dengan kebutuhannya, otomatis BMI-nya akan naik. Pun sebaliknya, kalau asupan makanannya berkurang, itu implikasinya BMI-nya akan menurun atau kita katakan kurus, underweight seperti itu. Nah, sehingga BMI itu kalau sebagai practitioner itu sebagai indikator dari status gizi by antropometri, dari tinggi badan, berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Dan berkolerasi juga, beberapa penelitian menyebutkan indeks massa tubuh berkolerasi juga dengan beberapa kondisi atau faktor resiko, berkaitan dengan beberapa faktor resiko dari beberapa penyakit. Sebagai contohnya adalah diabetes. Orang yang dengan overweight ataupun obesity itu lebih beresiko lebih dari 5 kali terkena diabetes kalau dilihat dari indeks massa tubuhnya. Pun juga sebaliknya, orang dengan indeks massa tubuh kurang, underweight, ataupun berat badannya IMT-nya itu kurang dari 18,5, itu juga berkorelasi berhubungan beresiko dengan beberapa penyakit, terutama penyakit infeksi. Dan penelitian juga menyebutkan pasien-pasien ataupun orang dengan gangguan metabolisme yang diindikasikan dengan tingginya indeks massa tubuh ataupun rendahnya massa tubuh itu akan meningkatkan resiko terkena paparan penyakit atau kita sebut morbidity, dan kalau sudah terpapar penyakit juga akan meningkatkan resiko kematian atau kita sebut mortality. Jadi rate dari morbidity dan rate dari mortality-nya juga akan meningkat. Itu sih sebagai prediktornya. Terima kasih. Tapi tentu saja dengan melihat baseline dari komorbid dari penyakitnya ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk long term efeknya sendiri dari Nutri-Ready dan impactnya ke depannya itu kan kita tahu ya, kalau misalnya kita minum obat misalnya gitu, minum paracetamol sakit kepala gitu kan, itu langsung hilang. Cuman kalau misalnya dengan nutrisi itu nggak bisa kayak gitu, itu benar-benar kita nabung, istilahnya investasi dalam kesehatan kita sendiri seperti itu. Nah, jadi efeknya itu tadi yang seperti saya bilang pada kasus atlet itu untuk kedepannya seperti itu sih. Jadi nggak langsung instan seperti itu. Jadi memang kita harus mulai invest ke kesehatan kita sendiri gitu. Oke, kira-kira masih ada yang ingin bertanya nggak nih? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Baik kepada Bapak Yudi Adrianto dan juga Ibu Emilia, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah sharing ilmu kepada kita semua. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Boleh saya minta tepuk tangannya? Oke, sepertinya sekarang sudah mendekati jam makan siang nih. Bapak dan Ibu hadirin yang hadir secara langsung maupun yang berpartisipasi melalui Zoom pastinya sudah merasa lapar. Khusus untuk yang hadir secara langsung di sini, makan siang kita hari ini akan disponsori oleh Supergrain. Apa sih Supergrain itu? Supergrain adalah F&B Group yang berfokus pada penyajian makanan sehari-hari yang dikemas lebih sehat. Dengan konsep bahwa makanan itu harus mengandung gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga sayuran. Jadi ini bukan salad ya.
Karena kita tetap dapat menikmati makanan kita yang kita sukai sehari-hari yang dikemas lebih sehat. Contohnya pada hari ini nih, kita akan memakan nasi betutu versi sehatnya. Saat ini Supergrain didirikan sejak tahun 2018 dan mempunyai 2 restoran di mal-mal besar, yaitu di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, lantai 3A. Oke. Lalu Supergrain juga ada di Central Park Mall, Jakarta Barat, lantai LG, dan Supergrain mempunyai jasa layanan catering sehat dengan pilihan langganan mingguan, 2 mingguan, atau bulanan yang akan dikirim setiap harinya ke alamat rumah atau kantor kita. Untuk berlangganan kita bisa menghubungi nomor yang ada di slide ini dan nantinya bisa dicek di brosur yang akan kami bagikan. Lalu khusus untuk peserta seminar hari ini kita akan berikan voucher diskon 20% untuk berlangganan catering sehat Supergrain. Dan kita masih ada lagi nih, terdapat door prize juga free berlangganan catering sehat selama 5 hari untuk 3 penanya terbaik. Dan yang pastinya kita ada syarat dan ketentuan berlaku. Nanti untuk yang menangkan 3 catering sehat ini dimohon untuk mengupload di Instagram story-nya ya. Terima kasih semuanya. Baik, kalau gitu sayang sekali untuk partisipan online. Kita sudahi acaranya pada hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Lalu nanti kami akan mengirimkan informasi terkait acara hari ini serta voucher diskon 20% dari Supergrain melalui email yang sudah Anda daftarkan. Dan untuk partisipan yang bergabung melalui Zoom, saya persilahkan untuk meninggalkan ruangan. Di penghujung acara nantinya, kita akan ada eksklusif workshop bertema Shifting Mindsets from Curation to Prevention yang akan diikuti oleh partisipan yang hadir di sini. Kira-kira seperti apa ya pembahasannya? Kalau dari judulnya sih kita sudah pasti penasaran ya, tapi tunggu, kita harus bersabar. Save the best for the last. Kita akan istirahat dulu sejenak dan saya persilahkan pada para hadirin untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan dan juga saya persilahkan bagi para hadirin yang ingin beribadah. Kita akan kembali melanjutkan kegiatan ini setelah jam 12.30 nanti. Terima kasih semuanya.